Hai guys, balik lagi dengan gua Agung. Kali ini sendiri nggak bareng Adrian karena Adrian lagi sibuk dengan urusan pribadinya. Sekarang gue lagi ada di Korea, di kota Ansan, pas seberang dari Ansan Station. Lebih tepatnya lagi, gue lagi ada di Multicultural Districtnya Ansan di Korea ini. Dengan namanya Multicultural, banyak kultur, orang-orang dari kultur di luar Korea yang tinggal bekerja di sini. Hari ini gue mau coba cari beberapa orang Indonesia untuk share pengalamannya bekerja dan berkarya di Korea. So check it out. Ya, sekarang gue udah temenin sama Mas Yoki. Mudah-mudahan beliau bisa menceritakan, bisa share pengalamannya tinggal dan berkarir di Indonesia. Perkenalan dulu Mas Yoki, asalnya dari mana di Indonesia? Ya, perkenalkan nama saya Yogi Sutrisno, asal dari Lampung. Dari Lampung. Sudah berapa lama di Korea? Sudah 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun ya. Lumayan lama ya. Ya, Kerjanya sebagai apa di Korea, Mas? kerja di manufaktur di bidang pengolahan silikon. Pengolahan silikon di kota Ansan sini ya, Mas. Kalau kotanya daerah Pyeongtaek, ya masih Gyeonggi-do sini. Oke, daerah Pyeongtaek ya, saya tahu. Dulu motivasinya atau alasannya kenapa sih Mas mau kerja di Korea? Yang pertama ya karena tuntutan ekonomi, kemudian dari segi gaji kerja di sini masih ada sisa lah gitu. Oh gitu ya. Jadi urusannya uang lah Mas ya. Iya. Alasannya uang ya, dimengerti, dimengerti. Dan kenapa Korea Mas? Kenapa kan ada mungkin ada peluang juga di negara lain kayak di Jepang kah atau di Australia kah? Kenapa Korea Mas? Suka K-pop kah atau gimana Mas? Iya, waktu itu informasi yang saya dapat mungkin dari Korea ini lah. Eh, Dulu prosesnya gimana sih Mas? Sulit nggak sih sampai akhirnya bisa bekerja di Korea? Singkat Ya, aja Mas. sebenarnya nggak sulit sih. Yang pertama yang penting yaitu belajar bahasa Korea, Belajar bahasa Korea. kemudian mengikuti ujian EPS Topik Oke. yang diselenggarakan sama BP2MI, Jadi, program program G2G. G2G dari government to government ya. Iya. Jadi Mas bahasa Korea udah lancar dong nih. Ya nggak lancar, cuman untuk bahasa sehari-hari tempat kerja bisa lah. Sehari-hari tempat kerja bisa ya. Betah nggak Mas di Korea? Ya sampai hari ini masih betah Masih sih. betah. Musim musim dinginnya lah, makanannya cocok Mas. Kalau makanan emang agak untuk lidah orang Indonesia kayaknya masih sulit menerima Ya, ya. sebenarnya. Belum Tapi cocok ya? membiasakan diri lah ya. Belum cocok ya? Belum cocok. Belum Ya. cocok, belum cocok. Apa sih Mas yang paling dikangenin dari Indonesia? Ya karena saya udah berkeluarga ya kangen keluarga lah. Kangen keluarga ya. Mungkin makanan juga kali Mas. Atau makanan nggak gampang cari di Kalau sini. makanan sih di sini masih banyak restoran Indonesia, jadi masih bisa Ah, sering makan makanan menu Indonesia masih banyak lah sini. eh Kalau boleh dan bisa, mau nggak ajak keluarga Mas juga tinggal di Korea? Mungkin mikirnya nggak tahu ya, mungkin sekolah di sini mungkin lebih bagus daripada di Indonesia atau bagaimana? Mau nggak Mas tinggal di sini? Sulit sih itu karena masalahnya biaya hidup di sini kan lumayan tinggi sih kalau ngajak Gitu keluarga ya. ya. Oh ya, benar. Kemudian visa juga kalau kayak saya ini visanya bisa tunggal, jadi nggak bisa bawa keluarga. Baik, baik. Eh di media sosial kan lagi rame nih Mas soal kabur aja dulu lah, kabur aja deh gitu. Ada tanggapan nggak sih Mas buat eh hashtag ini gitu? Mas mendukung atau bahkan nggak mendukung gitu, support atau enggak soal hashtag kabur aja dulu gitu? Gimana ya, kalau masalah itu sebenarnya relatif ya. Tergantung orangnya, kalau yang dapat peluang di Indonesia ya sebenarnya nggak usah juga sih kabur. Tapi kalau di Indonesia emang nggak bisa nangkep, nggak dapat peluang kan kabur dulu juga nggak masalah kan untuk dapat penghasilan kan. Terakhir nih Mas, ada pesan-pesan nggak buat saudara-saudara kita di Indonesia yang lagi mikir nih, mau kabur aja dulu nih karena kesulitan cari kerja lah atau apa gitu? Ada pesan-pesannya nggak Mas? Kalau pesan-pesan yang ingin kabur dulu cari kerja niatnya kan, ya pastikan lewat jalur yang resmi lah, itu aja. Itu aja ya.
Baik Mas, terima kasih banyak untuk waktunya. Sekarang gue ditemenin sama Mas Rian yang akan share juga pengalamannya bekerja di Korea. Halo Mas Rian, asalnya dari mana Mas di Indonesia? Dari Grobogan, Gerobokan itu Jawa Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya, Baik, baik, baik. Sudah berapa lama Mas di Korea? sekitar 2 tahun. Sekitar 2 tahun. Kerjanya sebagai apa Mas di sini? Di pabrik buat itu rambu-rambu jalan Pabrik untuk di Kota Ansan atau di Gwangju. Gwangju atas ini, Gyeonggi-do. oke, oke, oke. Dulu motivasinya atau alasannya kenapa sih Mas mau ke Korea? Ya ingin mengangkat derajat orang tua, membantu ekonomi orang tua. Alasannya ekonomi ya Mas ya. Ya, Terus kenapa Korea Mas? Kenapa nggak negara lain kayak Jepang kah atau Australia gitu? ya karena teman banyak yang kesini jadinya ikut kesini. Oh, jadi banyak informasi dari teman yang kerja di Korea jadi ikutan ke sini. Iya, Dulu prosesnya ke Korea gimana sih Mas? ya ikut itu ujian bahasa Korea, terus lulus sending data, kemudian dari Sajang sini memilih data itu kan, akhirnya bisa berangkat. Ikut program yang G2G itu ya Mas? Uji, iya. G2G itu ya Mas. Susah nggak Mas? Gampang sih. Oh gampang ya, gampang ya Mas. Eh betah nggak Mas di Korea? Alhamdulillah betah. Betah ya. Musim dinginnya, makanannya apa nggak masalah Mas? Nggak masalah sih. Oh nggak masalah, bisa ya. Eh apa sih Mas yang dikangenin dari Indonesia? Orang tua sih. Kampung Keluarga ya, halaman, keluarga. keluarga dan pengalaman. Kalau makanan enggak ya Mas? Makanan enggak sih, soalnya sini banyak makan Indonesia. Oh, makanan Indonesia di sini paten ya Mas. Maksudnya Yes. sama seperti di Indonesia gitu ya. 11-12 lah. Mirip. 11-12 mirip-mirip Mas. Saya mau tanya juga nih Mas, kalau bisa dan boleh nih Mas, mau nggak tinggal di Korea? Kayaknya enggak sih. Enggak ya. Jadi nanti mau pulang aja ke Pulang. Indonesia ya. Eh, Terus soal di sosial media kan nih Mas banyak lagi trending nih soal kabur aja dulu lah, kabur aja deh gitu. Mas ada tanggapan nggak? Support atau enggak? Gimana ya? Bingung kalau itu sih Mas. Soalnya di Indo juga lapangan kerja kan susah. Jadinya ya mending keluar negeri dulu. Ya, jadi kalau sulit mendingan keluar dulu Iya. cari rezeki tempat Hmm. lain gitu ya. Terakhir nih Mas, ada pesan-pesan nggak untuk saudara-saudara kita di Indonesia yang mikir nih, aduh mau keluar negeri susah dapat kerja, ada pesan-pesan nggak Mas? Ya pesan-pesannya ya semangat aja buat itu. Mending pilih keluar negeri daripada di Indo sulit cari kerjaan. Baik. Terima kasih ya Mas, Iya. makasih. Ternyata buat nemuin diaspora Indonesia untuk mau diwawancara walaupun cuma 5 menit itu agak sulit. Dan kemarin itu ternyata nggak cukup 1 hari karena ada sedikit masalah teknis dan juga weather issue. Hari ini gue mau coba lagi ke Multicultural District di Ansan. Mudah-mudahan paling nggak bisa dapat 1 orang lagi, 1 diaspora Indonesia lagi yang mau diwawancara. So check it out. Ya sekarang gue sudah bersama Mbak Astuti yang tinggal juga di Korea. Uh, Mbak Astuti akan share juga pengalamannya tinggal di Korea. Mbak Astuti boleh cerita dong asalnya di Indonesia dari mana sih? Dari Banyumas, Banyumas itu Jawa Timur, Jawa. Jawa Tengah, Cilacap. Oke, Cilacap, baik, iya. baik, 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 baik. Kerjanya sebagai apa Mbak di Korea? Kebetulan saya ibu rumah tangga dan owner warung Indonesia. Owner warung Indonesia. Baik, 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 baik. Dulu kenapa sih Mbak bisa bisa nyasar nih di Korea? Nggak nyasar, emang sengaja ke sini. Sengaja Iya, ya. buat kerja. Awalnya buat kerja ya. Iya, iya. Awalnya kerja sebagai apa tuh Mbak? Kalau boleh tahu. Awalnya, cerita jujurnya ya. Ya. Awalnya saya, tapi nggak boleh ditiru ya. Ya. Awalnya saya turis ke sini Baik. sebagai turis. Terus
overstay, Oke. terus nikah sama orang Korea, terus punya anak 2, suami meninggal. Oke, dapat dapat jodoh lah ya di sini, dapat jodoh kurang lebih. Dulu kenapa ke Korea, Mbak? Kenapa nggak ke negara lain? Suka K-pop kah atau apa? Enggak, saya nggak tahu sama sekali namanya K-pop, artis Korea nggak tahu. Oke. Ya istilahnya beradu nasib lah gitu. Baik, baik. Udah berapa lama, mohon maaf, di Korea? Jalan 16 tahun. 16 tahun, wah udah lama sekali. Udah lama sekali. Ya, 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 ya. Baik, 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 baik. Tadi prosesnya udah cerita, kurang lebih 16 tahun betah dong ya? Alhamdulillah, betah banget. Betah banget ya. Iya. Jadi musim dingin, makanannya cocok. Udah terbiasa. Udah terbiasa ya. Iya. Eh, Sering pulang ke Indonesia nggak, Mbak? Alhamdulillah sering. Setahun sekali kah atau 2 kali. setahun 2 Iya. kali ya? Apa sih yang paling dikangenin dari Indonesia? Yang paling dikangenin, Keluarga kah, makanan ya kah? keluarga pasti ya. Makanan mah di sini aja banyak ya. Oh, Kalau makanan kan sekarang apa aja ada di sini ya. iya, 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 iya. Ya cuma masih ada orang tua, nengokin orang tua itu sih. Mbak bakal selamanya tinggal di Korea apa Iya. bakal bakal Iya. bakal balik lagi ke Indonesia suatu saat nanti? Enggak, anak saya di sini Ya, kebetulan eh, ya di sini terus. di sini terus saya Iya. betah soalnya ya. Iya. Ya. Eh, Kan di sosial media ini lagi viral nih Mbak, soal kabur aja dulu lah, kabur aja deh lah. Mbak gimana nih, support atau enggak gitu? Kabur maksudnya gimana? Kan di Indonesia sekarang katanya lagi susah nih cari kerja, jadi kayak ada hashtag gitu di sosial media kabur aja dulu gitu. Jadi Kabur ke negara lain gitu. ya buat cari kerja lah, buat apa gitu. Itu berarti overstay dong. Kalau nggak ada penjaminnya gitu, overstay dong. Enggak, maksudnya caranya kurang lebih legal lah gitu kan. Legal, tapi kan susah prosesnya. Gitu ya Mbak ya. Legal, iya. Dan nggak semua orang tuh bernasib baik loh kalau kabur ke luar negeri. Belum tentu dia juga dapat job yang baik, terus ketemu bos yang baik. Kan kita nggak ngerti. Untung-untungan kan. Sebaiknya kalau apa ya, mau kabur ke luar negeri tuh dipastikan dulu jobnya apa. Ya. Standar kerjanya gimana, gajinya berapa gitu. Jangan asal-asalan. Ntar kayak yang kasus rame-rame begitu dong. Oh iya, iya, iya. Sono, Ya, 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 ngerti, kan ngerti. merepotkan. Ya, ya, Gitu baik, kan. baik, baik. Jadi terakhir nih Mbak, pesan-pesannya untuk saudara-saudara kita di Indonesia yang mikir mau keluar negeri nih, mau kerja keluar negeri kah atau mau sekolah kah, ada pesan-pesannya enggak? Bagi yang mau proses Korea terutama, Ya. itu Yolsimi ya, apa ya namanya Yolsimi itu, semangat. 1 kali, 2 kali, 3 kali gagal, dicoba lagi. Karena di sini untuk gaji alhamdulillah perlindungan secara HAM juga baik, bagus kan di sini. Ya. Berusaha terus. Tapi kalau semisalnya mau ke negara lain, dilihat dulu Informasinya ya. informasinya, detailnya, job-jobnya gitu. Jangan asal-asalan masuk. Salah-salah kita masuk jurang malah berabe ya enggak. Baik. Makasih Mbak. Jangan lupa kalau ke Korea mampir ke sini. Iya, makasih. Ya, kurang lebih sekian petualangan gue di Multicultural Districtnya Ansan. Terima kasih untuk para narasumber yang udah bersedia gue interview di jalanan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mikir mau ke Korea. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, bisa ada yang dipelajari. Sekian dan terima kasih. Check it out for our next video. Thank you, bye-bye.